Kita sudah punya anak. Ini berita besar ya iya. Bisa seperti ini. Apa yang terjadi? Jangan pergi terima wawancara dong. Jangan difoto. Cepat berhenti. Katakan dong iya. Katakan dong. Jelaskan dong. Kamu ngapain sih kamu sakiti aku? Lepaskan. Apa kamu gila? Feng Xiqian. Kamu tidak percaya aku juga tidak percaya kamu. Sekarang aku sudah punya anak. Aku harus memikirkan masa depannya. Karena Han Qing sangat penting bagimu. Sekarang aku juga harus ganti strategi. Aku tidak hanya ingin kamu bantu Ji Weijun kembali ke sisiku dengan selamat. Aku juga ingin kamu jadi ayah anak ini. Gini. Kamu tahu tidak nasib orang yang mengancamku. Feng Xiqian. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu ingin selamatkan Han Qing, teman aku mainkan sandiwara pasangan mesra ini sampai selesai. Kalau tidak aku akan bongkar kalian. Lihat nanti. Apakah nama asisten Han lebih buruk? Atau direktur Feng kita? Kamu berani sentuh dia coba. Berhenti. Aku punya bukti kalian mesra. Nanti aku bilang. Nona Han Qing selingkuh saat aku hamil. Apa kamu ingin Han Qing memikul cap selingkuh seumur hidup? Kamu tega tidak di sini mereka di depan. Lihat Direktur Feng di sini. Direktur Feng lihat kamera dong. Masalah kehamilan ini benar. Sekarang situasinya apa ada apa? Anda bisa merespons. Suami lihat baju ini kusut. Senyum dong iya apa situasinya Anda merespons dong? Masalah selingkuh bisa direspons iya. Ya Anda merespons Feng Zong. Feng Dong Feng Song. Bisakah Anda menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya? Anda jelaskan situasinya para wartawan harap tenang. Saya pasti akan menjadi istri yang baik. Ibu yang baik kan suami. Harus menunggu saya akan menjelaskan langsung kepada Anda. Feng Xiqian karena memilih untuk percaya padamu. Saya pasti akan menunggu Anda menjelaskan langsung kepada saya. Kenapa kamu datang? Feng Xiqian tidak akan datang. Berita belum kamu lihat. Para wartawan harap tenang. Saya dan Feng Dong. Jangan lihat saya seperti itu. Saya tidak datang untuk memecah belah, saya datang untuk memberitahu Anda. Dia sudah sangat sibuk di sana. Dia tidak mungkin datang.
Dia datang atau tidak adalah urusannya. Saya menunggu atau tidak adalah urusan saya sendiri. Baik, saya akan menemanimu. Saya punya pertanyaan yang sudah lama ingin saya tanyakan. Katakan, Kapan Anda mulai tertarik pada saya? ketika ada orang yang bersaing dengan saya mulai tertarik pada Nona Han. Sangat tertarik. Hanya bercanda. Sudah larut masih mau menunggu. Ayo pergi. Berkenan minum bersama. Jika Anda pergi dengan saya akan memberitahu Anda bagaimana saya menemukan Anda. Nona Han, gudang anggur kami. Bisakah memuaskan selera Anda? Mari minum. Nona Han, bagaimana jika saya menikahimu? Lin Zong, Anda bercandakan. Anda orang yang cerdas. Feng Xiqian tidak bisa memberikan janji kepada Anda. Hari ini di konferensi pers Anda lihat. Antara Hua Jing dan Anda. Dia tanpa ragu memilih yang pertama. Apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Feng Xiqian tidak bisa melindungi Anda. Tapi saya bisa. Syaratnya menjadi Nyonya Lin. Dengan begitu Anda menjadi tetua keluarga Yin. Bibi Feng Xiqian. Nanti tidak ada yang berani macam-macam denganmu. Kedengarannya sangat menarik. Lalu apa yang bisa kamu dapatkan? Aku bisa mendapatkanmu. Dan bisa mendapatkan seluruh Hua Jing. Xio Lin, ada satu kalimat yang tidak tahu apakah kamu pernah dengar. Semua hadiah yang diberikan oleh takdir sudah ditentukan harganya. Kamu ingin menolak saya? Xio Lin, saya merasa diri saya tidak begitu penting, dan juga tidak merasa bisa membantumu mendapatkan Hua Jing. Carilah orang lain saja. Terima kasih untuk minumannya. Tunggu sebentar, Nona Han. Kamu lihat. Ketua Dewan Hua Jing Group terkena stroke, dirawat di rumah sakit. Ketua dan istrinya merawat dengan penuh perhatian. Sangat harmonis. Masa depan Hua Jing Group cerah. Menjadi perusahaan top nasional. Anak meneruskan usaha ayah memperbesar Hua Jing. Nona Han, kamu juga melihat. Sekarang mereka berdua sedang mesra. Di hati Feng Xiqian, kamu sebenarnya ada di posisi apa? Selama ini, kamu selalu dipermainkan oleh Feng Xiqian dan Yin Yi. Seperti orang bodoh yang diputar-putar. Apakah kamu benar-benar rela? Kalau kamu benar-benar rela, tidak akan menunggunya semalaman sampai akhirnya masih ditipu oleh Feng Xiqian.
Selama ini, kamu selalu membela keadilan untuk orang lain. Kali ini, kamu harus membela keadilan untuk dirimu sendiri. Kerja sama yang menyenangkan. Nyonya Lin. Direktur Feng. Bagaimana dengan hal yang kamu suruh selidiki? Hal itu sudah diselidiki berdasarkan rekaman CCTV. Dari area perkemahan. Nona Han terakhir pergi bersama si Yolin. Tapi hari ini adalah ulang tahun Nona Yin. Nona Han seharusnya akan datang. Oke. Kemana saja kamu selama ini? Direktur Feng Nona Han adalah tunangan saya. Tentu saja bersama saya. Katakan sekali lagi. Berapa kali lagi saya harus mengatakan kepada Direktur Feng? Apa yang kalian ributkan? Kak Ipar datang tepat waktu. Saya punya pengumuman penting untuk kalian semua. Saya dan Nyonya Han akan segera menikah. Kalian semua diundang ke pernikahan kami minggu depan. Apa ini benar atau tidak? Tentu saja benar, kami berdua akan sama mesra seperti Direktur Feng dan Nyonya Yin. Paman? Apa posisi asisten Han King? Kita semua di sini pasti sudah tahu. Mengambil orang seperti itu sebagai pasangan hidup. Apa kata dunia nanti? Apa kau tak peduli dengan reputasimu? Yin Yi, apakah karir dan masa depanku harus seperti Direktur Feng? Bertumpu pada latar belakang keluarga wanita juga. Lin Zhongyi, aku tak pernah membangun karierku dengan cara memanfaatkan wanita. Aku lapar sayang, aku lapar. Ayo kita makan sesuatu. Baiklah, hari ini ulang tahun putriku. Ayo kita masuk ke ruang makan. Dia sedang memanfaatkanmu, kau tahu itu. Apa kau tak pernah memanfaatkan aku? Jika karena berita itu aku minta maaf padamu. Aku sebenarnya ingin mengklarifikasi hubunganku dengan Yinyi di konferensi pers, tapi keadaan mendadak. Yinyi mengancamku dengan anak dalam kandungannya, aku tak punya pilihan saat itu. Urusan kalian tak ada hubungannya denganku. Han King, aku datang mencarimu kemarin. Tapi saat aku sampai kau sudah pergi bersama Lin Zhongyi. Feng Xiqian, kau tak pernah meletakkanku di prioritas pertama. Kenapa kau bisa meminta aku selalu berdiri di belakangmu? Lagi ngapain? Pesta ulang tahun segera dimulai, ayo masuk. Aku datang Zhongyi. Nyonya Yin. Selamat datang semuanya. Zhang Yi, ini untukmu. Sayang. Aku juga mau. Istriku sedang hamil, tak boleh minum alkohol.
Biarkan aku bantu Song Yi minum, dia lagi kurang sehat. Pria tak boleh bilang dirinya lemah begitu. Cukup kalau istriku puas. Bagaimana perkembangan penanganan insiden di Wanjie Real Estate? Iparku. Kudengar karena insiden di Wanjie Real Estate mengakibatkan kegagalan tender di Huajing. Hingga harga saham turun drastis. Si Qian sebagai direktur utama perusahaan harus bertanggung jawab utama. Kamu pikir gerakan kecilmu di belakangku? Aku benar-benar tidak tahu. Jangan asal ngomong. Sebelum kecelakaan terjadi, sopir keren menerima 1 juta dari sumber tidak jelas. Setelah kecelakaan terjadi, orang itu langsung hilang. Meski sumber uang itu sudah jelas. Tapi untungnya sopirnya sudah kutemukan. Bagaimana dengan orang itu? Om tidak perlu khawatir. Orangnya sudah kulindungi, tunggu sampai aku menemukan siapa dalang di balik semua ini. Aku pasti akan memberikan penjelasan. Baik. Karena si Qian sudah punya solusi. Ya ikuti saja rencananya. Bulan depan adalah perhitungan proyek akhir tahun Huajing. Ini adalah batas waktu terakhir. Apapun permintaan atau ide, bicarakan dengan Zhong Yi. Tidak perlu seminggu. Tapi sebelum itu, aku mau minta seseorang dari Lin. Feng Xiqian Han King adalah istriku. Jangan keterlaluan. Di konferensi pers kecelakaan Wanli Real Estate, asisten Han bekerja dengan baik, berhasil menekan penyebaran berita dengan cepat. Aku yakin dia salah satu yang paling paham. Dengan bantuannya pasti lebih efektif. Tidak, aku tidak setuju. Siapa sebenarnya asisten Han? Jangan macam-macam. Istri. Kamu juga jangan banyak bicara. Jangan cari masalah. Urus saja, aku hanya mau hasil. Silahkan makan. Aku penasaran. Om tidak rela melepas asisten Han. Atau takut aku menemukan sesuatu? Feng Xiqian. Aku pergi. Asisten Han kamu sudah bolos lebih dari 10 hari. Besok datang tepat waktu, gaji dipotong 2 kali lipat. Istri gaji akan aku ganti. Besok aku antar kamu kerja apapun yang kamu mau. Aku pasti akan mencarikannya. Suami, kita masih harus ke rumah sakit besok. Temani aku pulang istirahat dulu. Ayo. Han King, kamu lihat hari ini enggak? Aku belum pernah melihat ekspresi Feng Xiqian sehebat itu. Lin Zong sudah main sandiwara seharian. Nggak capek, Aku sedang membantumu. benarkah? Hari ini kamu membawaku ke rumah Hin. Benarkah untuk membuat Feng Xiqian marah? Atau untuk memamerkan barang rampasanmu? Lin Zong, kamu sama sekali nggak suka aku. Kamu mengendalikanku. Hanya untuk memuaskan ego dan rasa posesifmu. Untuk mengalahkan Feng Xiqian, kamu sudah menggunakan segala cara. Katakanlah, apa yang kamu inginkan dengan mengembalikanku ke sisi Feng Xiqian? Kamu nggak akan mudah menyetujui permintaanku.
Bantulah aku menjatuhkan Feng Xiqian dan merebut kembali Wan Li. Temukan sopir tower crane. Aku bisa setuju. Setelah semuanya selesai, biarkan aku pergi. Tapi Han King, sepertinya aku nggak bisa hidup tanpamu. Jadi istri Lin yang sebenarnya yuk. Lin Zongyi. Lin Zongyi, lepaskan aku. Lin Zongyi, sadarlah. Selama ini, aku akan menjalankan tugas sebagai tunangan. Kuharap kamu juga begitu. Nanti kamu duluan. Oke. Feng Dong Han Xiaojie sudah sampai. Angin apa yang membawa Lin Tai Tai ke sini? Panggil Bibi. Aku sudah nggak ada nilai gunanya bagi Tuan Feng. Kenapa Tuan Feng masih memintaku kembali? Kalian semua keluar dulu. Oke. Sedang apa ini? Selamat pagi Nyonya Feng. Feng Dong menyuruh kami datang untuk mengukur ukuran cincin Anda. Dia bukan istriku, dia bibiku. Keponakan menantu. Apa maksudnya memberi saya cincin berlian ini? Lin sudah bertunangan. Tapi belum ada cincin pernikahan. Aku hampir lupa. Feng sudah pernah menikah. Ini bagus. Feng, selera Anda sangat bagus. Cincin ini adalah model klasik di toko kami. Feng, orangnya sudah ditemukan. Jaga baik-baik, aku segera datang. Apakah kamu bisa pergi sendiri? Tenang saja, Bibi. Kecelakaan di lokasi proyek itu ulahmu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu tidak ada habisnya. Orang ini tidak hanya ingin membungkamu, tapi juga mencari keluargamu di mana-mana. Jika dia menemukan, kamu tahu apa akibatnya. Jika aku bicara, bisakah istri dan anakku diselamatkan? Feng sudah memindahkan keluargamu ke tempat yang aman. Aku belum pernah melihat bos di balik layar. Kami selalu berhubungan melalui telepon. Tapi aku merekam teleponnya, rekaman itu aku sembunyikan. Di mana barangnya? Di langit-langit rumah kontrakan itu. Cari. Ya.
Aku sudah mengatakan semua yang bisa kukatakan. Bisakah istri dan anakku dibebaskan? Dengan cara mereka. Mereka tidak akan begitu mudah melepaskanmu. Apakah kamu masih memegang bukti lain mereka? Tidak semua sudah kukatakan. Aku bicara. Dulu aku menemukan flash disk milik sepupuku. Di dalamnya ada catatan keuangan Wanli Real Estate. Di mana barangnya? Sudah kuberikan kepada mereka. Aku tidak punya apa-apa lagi. Setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Menyerahlah. Halo sepupu. Mereka sudah mengambil semuanya. Halo, Apakah orangnya sudah ditemukan? di pabrik tua di sebelah barat kota. Hanking, kali ini aku berutang padamu. Apakah kamu akan pergi sekarang? Seperti kata pepatah bisnis itu, seperti medan perang. Orang yang terlalu lembut hati, tidak akan bisa menghasilkan uang. Hei, Asisten Han segera ke rumah sakit. Dirut Feng mengalami kecelakaan. Bawa buku catatan ke sini bawa. kamu sudah tahu dari dulu. Kamu dan Feng Xiqian pura-pura bertengkar. Bermain sandiwara putus hubungan dan tidak bisa rukun. Bukan untuk hari ini. Sedang apa? Pesta akan segera dimulai, ayo pergi. Dari hari ini. Temani aku bermain sandiwara ini dengan baik. Aku akan percaya padamu. Aku akan menemanimu menjalani sisa perjalanan. Orangnya sudah ditemukan, cepat ambil buku catatan. Terima. Kamu tahu tujuan aku mendekatimu. Han King. Aku pernah bilang padamu. Aku rela dimanfaatkan olehmu. Bahkan jika aku tahu kamu mendekatiku. Hanya untuk bermain sandiwara. Aku bisa tahan. Tapi kamu menyentuh kepentinganku. Aku tidak bisa tahan.
Bawa buku catatan ke sini. Kamu melakukan apa pada Feng Xiqian? Bawa ke sini, berikan buku catatan padaku. Kamu berikan padaku. Kamu sebenarnya melakukan apa pada Feng Xiqian? Feng Xiqian. Kecelakaan tak terduga, buku catatan ada di tanganku. Dia masih bisa selamat. Tampaknya dia sangat penting bagimu. Sangat penting. Apa yang sebenarnya terjadi? Dirut Feng dan ayah hari ini pergi bersama dengan mobil, tapi di tengah jalan terjadi kecelakaan. Keduanya masih dalam keadaan koma. Feng Xiqian pasti Feng Xiqian. Non Yin, tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Aku sudah menyuruh orang untuk memeriksa. Remnya diganti, selain Feng Xiqian siapa lagi? Si pembawa sial ini. Non Yin, Non Yin. Lepaskan. Maaf. Kamu tinggal di sini dengan baik selama beberapa hari. Penahanan ilegal itu melanggar hukum. Jangan lupa. Dulu kamu sendiri yang mengaku. Kamu adalah Nyonya Lin. Ngomong-ngomong, hotel tempat ayahmu tinggal itu milikku. Kamu mengancamku. Ada pilihan lain, Nyonya Lin. Sekarang aku hanya ingin tahu bagaimana kabar Feng Xiqian. Dia sudah meninggal. Tidak bisa, Lin Zongyi sudah gila. Aku harus mencari cara untuk menyelamatkan diri. Apakah surat wasiat sudah dibuat? Sudah. Asalkan rumah sakit bertindak. Yin Peidong mati, surat wasiat langsung berlaku. 9% saham atas namanya akan segera dialihkan ke namamu. Ditambah Yini dan Ji Weijun. Pemegang saham utama Huajing, kamu pasti jadi. Ada kabar apa tentang Feng Xiqian? Baru saja diselamatkan. Dijaga 24 jam. Diselamatkan. Kalau begitu cari orang. Bunuh dia. Tapi Feng Xiqian punya kekuatan besar. Bagaimana jika dia tahu ada Han Qing? Dia tidak berani berbuat apa-apa. Halo. Lin, Nyonya Han memang kabur. Kita harus bagaimana mau kejar? Membunuh mana mungkin, tangan kita yang kotor. Siapa yang akan melakukan pekerjaan kotor? Kamu pasti tahu. Beritahu dia untuk segera bertindak. Pak, tolong kendarai lebih cepat. Baik. Ji Weijun, kamu mau bawa aku kemana?
Makan. Kamu mau apa sebenarnya? Menggunakanmu untuk mengendalikan Feng Xiqian. Lin Zhongyi bisa diam-diam. Membenayin pedong dan mendapatkan saham. Win-win solution sayang. Bukankah Feng Xiqian kecelakaan kenapa dia bisa datang? Kamu sudah berbuat apa pada Feng Xiqian? Sepertinya kamu masih belum tahu. Feng Xiqian sudah kabur. Kabur-kabur. Untung dia selamat. Kalau tidak dia sudah kami bunuh. Aku ingin lihat siapa yang duluan, aku yang kamu bunuh atau polisi yang menangkap kamu. Berani mengancam aku ya? Dia tidak akan datang. Dia tidak datang. Maka kamu harus mati. Dengan foto kamu aku lihat dia datang atau tidak. Han King. Gak apa-apa, ayo pergi. Ji Weijun. Weijun, jangan kejar lagi, pulang sama aku. Kamu minggir. Anakku? Bajingan. Ini kamu gak apa-apa. Anak. Sakit. Anakku? Milikku? Anakku? Anak gak ada. Ini kamu tahan ya. Ji Weijun, kamu masih manusia? Kamu tahan lagi ini. Bajingan. Kamu jadilah lelaki sejati.
Gimana? Ji Wei-jun sudah ditangkap. Dia bilang sudah berunding dengan Lin Zhongyi. Bawa Nona Yin ke pabrik. Ingin pakai Nona Yin dan anak untuk mengancam kamu. Dia gak tahu itu anaknya sendiri. Bajingan ini. Bekerja sama dengan polisi tangkap dalangnya. Oke. Ayo pergi. Anakku, Duduk dulu. Kamu pasang pelacak di tubuhku ya? Setiap kali bisa ketemu aku dengan tepat. Kecelakaan kamu parah gak? Sampai luka-luka. Sekarang aku baik-baik saja. Untung aku sadar mobil itu ada masalah. Jadi berhenti duluan gak sampai jadi bencana. Aku kira gak bisa ketemu kamu lagi. Aku selamat kok. Sudah ayo pulang. Sekian ini. Ini masih berbaring di dalam. Kalian berdua bercanda di sini tidak pantas ya. Ini pasti ulahmu soal Ji Wei-jun dan Yini. Madam, maksudmu apa? Bukan kita berdua yang merencanakan ini bersama. Kamu yang bilang mau balas dendam ke Feng Xiqian dan ini. Mereka berdua mempermainkanmu seperti orang bodoh. Sekarang kenapa tiba-tiba berubah sikap? Lin Zhongyi, kamu benar-benar tidak tahu malu. Terima kasih pujiannya, Madam. Lin Zhongyi, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Jangan terlalu jauh menjulurkan tanganmu. Kamu pikir aku takut sama kamu? Sekarang ini ada di pihakku. Sahamku dan Yin Peidong digabungkan. Aku akan menguasai Huajing. Kamu bisa apa? Kamu pikir benar-benar dapat saham kakek Qin? Maksudmu apa? Hei Lin Zong, tidak baik Yin Peidong, sudah dipindahkan. Kita gagal. Berhenti. Dia tunanganku, jangan pergi kemana-mana. Lin Zhongyi, kamu ini sampai kapan? Kamu tahu tidak kolusimu dengan Ji Wei-jun hampir membunuh Han King. Kamu yang memberitahu Ji Wei-jun. Aku sudah memperingatkannya, jangan sampai menyakitimu. Itu inisiatifnya sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Kerusakan sudah terjadi. Apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya? Aku akan menghitung semuanya satu persatu. Tapi ayahku masih di tangannya. Tenang, ada aku. Hei. Selesaikan urusan saham ini. Feng Dong Lin Zhongyi, beberapa hari ini, sedang bertemu diam-diam dengan para pemegang saham besar Huajing. Mengumpulkan saham-saham yang tersebar. Sepertinya dia masih belum menyerah. Omong-omong, bagaimana kakek Qin? Bagaimana keadaannya? Ketua lama sedikit terkejut. Tapi tidak apa-apa, sekarang ada dokter khusus yang merawat. Seharusnya dia akan segera sadar. Bicaralah. Sebelum kejadian ketua lama memindahkan semua sahamnya ke Nona Yini.
Sepertinya dia masih tidak mempercayaiku. Benar, sekarang saham yang dimiliki Lin Zhongyi hampir setara denganmu. Akhirnya, mungkin tergantung pada sikap Nona ini. Baik, aku mengerti, silakan sibuk. Oke. Feng Xiqian menghadapi masalah besar, hanya kamu yang bisa membantunya. Waktu berlalu begitu cepat. Nona Yin memanggilku hanya untuk bernostalgia. Ayahmu sekarang aman di luar negeri. Kalian akan segera bersatu kembali. Kamu tidak akan mudah membantuku. Syaratnya apa? Selama ini, di dalam Huajing sangat kacau. Lin Zhongyi memanfaatkan kekacauan untuk masuk, membeli banyak saham kecil. Sekarang sahamnya sudah setara dengan Feng Xiqian. Minggu depan akan diadakan rapat pemegang saham. Saat itu sahamku akan diberikan kepada siapa, maka dia akan benar-benar menjadi pemegang saham terbesar di Huajing. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tinggalkan Feng Xiqian. Dengan begitu, aku akan mentransfer semua sahamku kepadanya. Han Qing, apa arti Huajing baginya? Kamu seharusnya lebih tahu dariku. Kamu tidak ingin menghancurkan karir dan hidup Feng Xiqian, kan? Aku tidak merasa bisa mempengaruhi keputusan Feng Xiqian. Nona Han, kamu masih meremehkan beratmu di hati Feng Xiqian. Dulu demi Ji Weijun, kamu bahkan rela menghancurkan Feng Xiqian. Ternyata orang bisa berubah. Ayahku benar, cinta adalah hal yang paling tidak bisa diandalkan di dunia ini. Hanya keuntungan yang ada di tangan. Yang paling penting, dulu aku setuju dengan ayahku untuk menikah dengan Feng Xiqian berdasarkan perjanjian. Itu karena hanya dia yang bisa membawa kekayaan tak terbatas untuk keluarga Yin dan membantu kami mempertahankan Huajing. Nona Han, jangan salahkan aku. Ji Weijun sekarang masuk penjara. Anakku juga sudah tiada. Sekarang aku hanya bisa mempertahankan gelar Nyonya Feng ini. Bagaimana jika aku menolak? Maka aku akan membongkar semua skandal dan rahasia. IPO dan akuisisi gagal. Harga Sahua Huajing anjlok. Segala sesuatu tentang Feng Xiqian akan lenyap. Aku tahu kamu mencintainya. Kamu tidak akan menolak. Apakah tunanganku besok ada waktu bertemu? Han Qing, aku pernah membayangkan banyak sore seperti ini. Kita berdua berjalan bergandengan tangan. Rasanya sangat menyenangkan. Han Qing, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Itu Ji Weijun yang memutuskan untuk menculikmu. Tidak ada hubungannya denganku. Katakan apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku. Kamu pikir bagaimana Yini bisa dengan mudah menemukan alamat ayahmu? Kalian berdua bekerja sama. Kamu jelas-jelas membuatnya kehilangan anaknya. Han Qing, kamu terlalu naif.
Di dunia ini tidak ada musuh yang abadi. Yang dia inginkan hanyalah Feng Xiqian yang bisa membantunya mempertahankan Huajing, dan yang aku inginkan dari awal sampai akhir hanyalah kamu. Aku lihat kamu benar-benar gila. Aku gila, aku sudah gila sejak aku menyukaimu. Aku tahu di hatimu hanya ada Feng Xiqian, aku semakin gila. Lepaskan. Aku ingin meminta bantuan Han. Masukkan virus dalam flash disk ini ke komputer Feng Xiqian. Tentu saja kamu bisa menolakku. Nasib ayahmu dan nasib Feng Xiqian, semuanya ada di tanganmu. Han King. Pemandangan di sini cukup indah. Ayo lihat bersama. Han King, aku memberimu kesempatan terakhir. Aku suka melihatmu membuat pilihan. Lin Zongyi, jangan bermain api. Bukankah kamu hanya menginginkan saham itu? Aku berikan. Si tua itu memanjakanmu. Aku ingin menguasai seluruh Huajing. Aku harus membunuhmu. Enak rasanya. Feng Xiqian. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi sementara. Silakan coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi sementara. Ini keguguran. Tidak bisa lepas dari kamu. Feng Xiqian. Dulu kamu janji apa padaku? Kamu anggap aku Yin Peidong ini siapa? Anda punya jasa besar padaku. Kamu tahu saja. Aku harap kamu pertimbangkan situasi besar. Kamu bisa punya istri hanya namanya saja. Tapi kamu tidak boleh mengkhianati Huajing. Kenapa terengah-engah? Kenapa malah nangis? Aku mimpi kamu dipukuli. Bodoh banget, aku kan baik-baik saja. Ngomong-ngomong, aku nemu restoran yang enak banget. Lagi pula mau aja kamu, ayo-ayo. Kangen ya? Kangen kamu.
Katanya kamu jual semua properti dan aset bergerak. Ada hubungannya sama kamu. Kalau kamu mau berjuang habis-habisan sama Lin Zongyi, sebenarnya nggak perlu ribet-ribet. Bapakku sudah bilang, asal kamu mau nikah lagi sama aku, semua sahamnya akan dialihkan ke kamu. Aku nggak butuh. Feng Xiqian, aku tahu Huajing kamu yang besarkan. Kamu tega biarin Huajing jatuh ke tangan Lin Zongyi si brengsek itu. Kalau aku nggak bisa lindungin wanita yang aku cintai, buat apa ngomongin lindungin Huajing? Aku lihat kamu kesurupan. Kamu pergi. Iya. Istirahat yang cukup. Aku kangen kamu. Kita ketemu yuk. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi sementara. Silakan coba lagi nanti. Kenapa kamu? Han King dia pergi. Dia nggak akan balik lagi. Apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar sudah memutuskan. Kamu tega. Tidak tega. Kalau begitu, Grup Huajing yang hampir bangkrut dulu, bangkit kembali di tangan Feng Xiqian.
Grup Huajing bagi Feng Xiqian bukan hanya sebuah bisnis, tapi juga usaha dan hasil selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin dia melepaskan semua ini karena aku. Kamu pikir aku akan bilang begitu? Aku tidak sehebat itu, seorang pria kaya dan tampan. Sangat menggoda. Selama aku bersama Feng Xiqian, aku dan keluargaku menghadapi terlalu banyak bahaya yang seharusnya tidak kami alami. Aku dan dia memang bukan dari dunia yang sama. Dia bagai bulan. Seharusnya tidak meninggalkan langit karena aku, dan aku juga tidak akan berhenti karena dia. Sekarang aku akhirnya tahu mengapa Feng Xiqian sangat menyukaimu. Kalau kamu pernah menyesali perasaanmu, Aku sudah memberikan perasaanku kepada Ji Weijun. Mungkin ini buta. Tapi aku tidak menyesal. yang penting kamu bahagia. Aku kasih tahu rahasia. Aku tidak bisa hamil lagi. Ayahmu belum tahu kan? Aku yang memberitahunya. Aku bilang padanya. Aku dan Feng Xiqian akan punya anak lagi. Anak itu nanti akan memakai margain. Hanya dengan begitu, dia akan setuju mengadakan rapat pemegang saham dan memindahkan sahamnya kepadaku. Aku bisa membantu kalian. Jadi, kamu berada di pihak Feng Xiqian. Tidak. Aku berada di pihakmu. Aku. Dulu aku membawa surat peralihan saham. Menemui Feng Xiqian. Aku mengancamnya untuk hidup bersamaku selamanya. Dia menolak. Dia bilang mau cerai sama aku kasih kamu sebuah rumah. Tapi Han King kamu tahu nggak? Meskipun aku kasih semua sahamku ke dia, dia tetap nggak bisa duduk manis di Huajing. Kekuatan Lin Zongyi di balik kota Jiangcheng bisa membatalkan semua fakta. Dan yang bisa bantu dia hanya kamu. Aku ngerti. Aku akan pergi dari Jiangcheng. Dari kecil sampai besar, orang tuaku tinggal terpisah. Aku selalu tinggal sama ayahku. Di hatinya cuma ada Huajing. Apa yang aku mau dia pasti beliin. Tapi cinta nggak bisa dibeli. Terus dia atur pernikahan buat aku. Nggak pernah peduli perasaanku. Sampai aku ketemu Ji Weijun. Dia peduli sama aku, sayang sama aku. Nemani aku lakuin semua yang aku mau. Aku jatuh cinta sama dia. Aku cinta sama dia. Tapi kamu tahu dia akan. Aku tahu dia memanfaatkan aku. Memanfaatkan semua yang ada di sekitarku. Tapi aku cinta sama dia. Meskipun itu palsu. Tapi apa masalahnya? Cinta seseorang bukan obsesi. Bukan memiliki. Alasan aku menyerah. Juga karena Feng Xiqian. Atau bisa dibilang, aku jatuh cinta sama dia. Tapi aku lebih lega daripada kamu, aku sudah lepas. Doain aku ya. Kekuatan Lin Zongyi di balik kota Jiangcheng bisa membatalkan semua fakta. Dan satu-satunya yang bisa bantu kamu hanya Han King.
Kamu ngomong apa sama dia? Itu pilihan dia sendiri.